Oke, baik. Selamat malam Bang Ragil. Perkenalkan saya namanya Nabila. Insya Allah nanti saya yang bakal coba tanya-tanya ke Abang gitu ya terkait yang pengen kita tahu juga dari PCLC ini sendiri kayak gitu. Izin memang hari ini kami cuma bertiga aja gitu karena memang nanti mungkin saya sedikit menjelaskan juga kalau sistematikanya nanti Zoom ini bakalan di-record dan akan dijadikan sebuah konten seperti itu. Kontennya mungkin nanti akan menjadi sebuah video podcast yang mana nanti podcast ini hasilnya adalah isinya Q&A atau tanya jawab dari saya yang dijawab sama Bang Ragil seperti itu. Anaknya langsung sebenarnya ya. Betul, enaknya langsung kalau seperti ini memang. Tapi gimana Abang kabarnya sehat Bang malam ini? Alhamdulillah sehat. Oke deh, aku izin jump to the first question mungkin ya Bang. Mau tahu dong Bang, mungkin dulu gimana sih Bang pengalamannya di PCLC ini sendiri kayak dalam berkomunitas atau berorganisasi, bersosialisasi di kampus, especially di PCLC ini sendiri. eh, Abang berdinamika sosialisasi di kegiatan kampusnya kayak gimana kalau boleh tahu? Ya, dulu sih sebenarnya gini ya, PCL sih singkatnya ini, kami ini angkatan pertama yang membentuk PCLC ya. Kedengaran nggak suara kita? Very audible, sangat terdengar. Dengar ya. Nah, dari beberapa teman kita waktu itu, ini sekilas sedikit ya, Betul. menjelaskan awal mula PCLC. Dari beberapa teman uh, melihat di Fakultas Hukum ini kan termasuknya fakultas baru ya. Waktu saya masuk di sana juga akreditasi itu masih belum A seperti sekarang, masih kalau nggak salah B lah pada saat itu. Dan masih beberapa tahun lah untuk berdiri ya. Termasuk saya waktu di sana juga masih belum terlalu banyak alumni-alumni yang mungkin udah berkecimpung di dunia lawyer, bagian hukum dan sebagainya. Lalu kita melihat ada beberapa organisasi yang memang menjadi pusat perhatian, yaitu terutama di bidang perdata, lalu HTN ya, pidana. Pidana itu kan kalau nggak salah ada MCC dan sebagainya ya. Nah, lalu kita berpikir kita bagian dari perdata ya pada saat itu. Lalu perdata apa nih gitu kan? Nah, teman-teman ngobrol nih ceritanya ngobrol, lalu kita sharing juga ke dosen-dosen perdata. Alhamdulillah dosen perdata pada saat itu welcome ke kita terkait pembahasan itu. Lalu dosen perdata menyetujui bahwa kita harus membuat suatu wadah perdata yang bisa kita gali dan bisa kita kembangkan untuk orang-orang perdata ini, yang jurusan perdata. Karena perdata ini sebenarnya banyak peminatnya. Namun wadahnya menurut kita itu belum ada gitu. Sehingga pada saat itu terbesit bahwa bagaimana kita membuat organisasi sehingga kita eh, sama tim sama dosen pada saat itu sepakat untuk menamakan ini PCLC. Nah, itu awal mulanya karena kita lihat perdata itu tidak ada. Boleh diperhatikan. Coba dari segi jurusan itu perdata aja yang tidak ada pada saat itu. Di HTN waktu itu ada debat, dia mempunyai organisasi debat. Lalu pidana ada MNCC NMCC ya kalau nggak salah ya. Lalu ada yang lainnya kalau nggak salah itu ada beberapa. Cuma perdata aja tidak ada gitu. Sehingga kita bikin sepakat kita buatlah itu launching itu yang nggak besar-besar. Nah kebetulan karena pada saat itu hanya beberapa segelintir orang ya, mungkin nggak sampai 10 orang kali ya pada saat itu. Karena kita oke, pada saat itu penunjukan langsung, tidak ada siapa yang memilih guys. Akhirnya sepakat saya lah waktu itu ditunjuk sebagai ketua untuk pertama kali karena dari tim menunjuk saya juga nggak tahu harus gimana pada saat itu kan, karena amanah itu ya saya sama tim sama kawan-kawan bersinergi bareng-bareng kita membesarkan wadah ini untuk kedepannya awal itu sehingga berjalannya waktu pada saat itu ada momen perlombaan. Kalau nggak salah pada saat itu pertama kali yaitu kontrak drafting. Nah, ini juga ada pengalaman yang lucu ya. Kontrak drafting itu kan kita mengkonsep sebuah perjanjian di mana nanti ada proses negosiasinya, kita mempraktekkan dalam menegosiasi hasil dari kontrak itu. Pada saat itu
dari seluruh dosen dan kita terutama mahasiswa terutama kan tidak ada pengalaman terkait itu, termasuk dosennya eh, ya belum pernah gitu. Fakultas Hukum belum pernah mengikuti perlombaan itu. Apalagi mahasiswanya ya kan, dosennya aja belum, apalagi kita. Nah, tapi kita punya itikat yang besar pada saat itu untuk bagaimana kita ikut. Minimal kita mengetahui bagaimana sih dalam menyusun kontrak drafting, bagaimana sih kita belajar menegosiasi yang benar, pagu ya. Pagu dalam artian contoh seperti apa sih yang benar. Sehingga kita bikin setahu kita aja. Dari dosen tahunya seperti ini, dari kita tahunya segini, kita compare, lalu kita revisi dan sebagainya untuk menemukan titik temu yang memang perfect menurut kita. Nah, akhirnya pada saat itu, kalau nggak salah di UNS deh, kalau nggak salah ya, saya juga begitu. UNS Negeri Solo, Solo ya, Surakarta, Surakarta. Sorry. Nah, pada saat itu ada momen lucu. Momen lucunya begini. Dalam negosiasi, kita bertanya pada saat itu, kalau nggak salah dosen Pak Puji ya, kalau nggak salah ya. Pak Puji, Pak, bagaimana sih Pak negosiasi dalam dalam suatu uh, pembuatan perjanjian? Ya, kata beliau begini, ya kalau negosiasi mah ya udah sambil ngobrol sambil ngerokok sambil ngopi kan gitu ya kita gitu. Beliau tanggapan sih ya kita juga bingung tidak mungkin dalam kita mempertontonkan itu menunjukkan seperti itu kan gitu. Sehingga kita kombinasi bagaimana nih sih Pak untuk iramanya dan sebagainya. Nah kita belajar di situ. Nah akhirnya kita waktu itu pemberkasan ya, pemberkasan tahapannya kan ada pemberkasan berkas dulu pertama, lalu ketika itu lolos baru ada tahap praktek negosiasinya, nah gitu ya. Nah pada saat kita pemberkasan itu, oke kita lolos, akhirnya kita berangkat ke UNS. Kalau nggak salah waktu itu Fakultas Hukum itu tidak ada pembiayaan terkait itu. Kita kalau nggak salah ya, entah uang kita pribadi dan disupport oleh dosen atau begini saya juga lupa. Tapi saya ingat saya itu tidak ada supporting untuk pendanaan. Karena ini satu organisasi baru, lalu tidak ada plan agenda dari fakultas untuk melaksanakan perlombaan itu kan gitu. Sehingga kita juga tidak mengharapkan itu, ya kan. Kita juga walaupun memang tidak ada ya udah oke, tapi kita jalan sendiri. Kita juga belajar sampai pagi lah kurang lebih seperti itu. Nah akhirnya kita berangkat. Nah pada saat perlombaan sesuai dengan yang kita belajar, nah diumumkanlah singkat cerita diumumkan kita ada dua poin yaitu poin pemberkasan dan praktek. Poin pemberkasan kita mendapatkan berkas terbaik. Berkas terbaik kita mengalahkan kalau nggak salah waktu itu ada UI ya, UI universitas besar semua kok kalau nggak salah itu. Nah pada saat itu ya kaget juga kita ya karena kita nggak tahu gimana caranya kok tahu-tahu kok dapat berkas terbaik, kita bisa mengalahkan universitas yang mungkin lebih besar daripada kita pada saat itu. Lalu setelah itu praktek kita memang kalah poin, kalah penilaian dibandingkan universitas lain. Mungkin mereka lebih lebih apa ya, lebih bagus dalam artian mungkin dalam negosiasi, mungkin dalam mengkonsep dan sebagainya. Karena itu murni memang harus ada kreativitas juga dari tim. Nah, waktu itu kita juara dua ya, juara dua dengan UI di bawah kita, UI juara tiga kalau nggak salah pada saat itu. Juara satu saya lupa mana, tapi dengan juara dua kita mendapatkan berkas terbaik juga. Itu terkait pada saat PCLC. Nah, perlombaan itu. Nah, setelah itu ada beberapa juga event yang lainnya. Nah, kita pengen regenerasi pada saat itu. Kita nggak mau cukup sampai situ. Bagaimana caranya? Kita juga mendapatkan data. Makanya waktu itu kalau nggak salah kita harus membuat sebagai tuan rumah pada saat itu ya. Ingin membuat suatu event yang kita sebagai tuan rumah. Dengan tujuan apa? Kita mau bisa melihat gitu kan kontrak drafting dari universitas ini semua seperti apa sih. Nah, sehingga ilmunya kita bisa ambil. Satu itu. Yang kedua, prakteknya pun kita bisa mengikuti, melihat. Karena kalau kita menjadi peserta atau delegasi itu, kita tidak diperbolehkan melihat tim lain melakukan negosiasi. Nah, itu secara tertutup. Nah, itu ada aturannya. Cuma kalau sekarang kita nggak tahu ya. Cuma kalau dulu seperti itu.
Sehingga kita berpikir, ya kita menang, cuma penilaian seperti apa sih rata-rata gitu kan, pagunya seperti apa? Karena itu tidak tidak dijelaskan secara detail penilaian itu, gitu. Lalu berkembang, saya lihat juga, saya perhatikan kan tim BCLC juga mengadakan beberapa event juga. Saya lihat juga sangat, ya kita termasuk bangga juga lah, karena BCLC masih sampai sekarang masih berjalan gitu kan. Timnya juga saya lihat eh, ada lah, antusiasnya juga banyak gitu. Orang-orangnya juga ya kelihatan lah orang-orang pintar kan, dengan orang-orang yang suram itu kan. Karena yakinlah kalian, Mas, dalam organisasi ini banyak hal-hal yang bisa kalian ambil ya, terutama jaringan. Keunggulannya kalian dibandingkan orang-orang yang tidak masuk dalam lingkup organisasi itu apa? Jaringan. Gitu. Kalian dalam hal berorganisasi tentu punya network jaringan ke teman-teman, terutama ke senior ya, orang yang lebih dulu daripada kalian, yang mungkin mereka sudah menjadi, atau orang-orang yang mempunyai kompeten yang lebih, yang bisa kalian manfaatkan gitu. Contoh hal seperti ini, dulu saya ini kan nggak ada kepikiran sebenarnya untuk jadi lawyer pada saat itu, karena kita berpikir kuliah-kuliah aja, lalu kita melakukan terbaik, mengisi aktivitas dan sebagainya, kita buka jaringan organisasi kan gitu. Nah, ketika saya lulus, saya kan menentukan apa apa yang saya mau jadi apa gitu kan. Nah, di situ sangat penting ketika kalian punya jaringan. Saya itu nggak ada jaringan sama sekali. Mau melihat senior saya, senior itu juga pada masih merintis ya. Konteksnya belum, alumni kita itu belum belum ada yang settle pada saat itu saya. Adapun satu dua, ya begitu. Mungkin karena kita lintas organisasi sehingga informasi atau apa ya, pengetahuan itu tidak secara terbuka diinfokan ke kita. Bahkan lebih ke, ya menutupi-nutupi lah gitu. Nah, itu saya alami pada saat itu. Kok seperti ini ya gitu kan. Kok alumni kita, bukan semua ya, tetapi itu hak mereka gitu kan. Memang mungkin tidak ada ikatan yang secara dekat, yaitu satu organisasi. Karena PCLC kan saya lulus pertama, ya Ya, kan? Sehingga kalau saya mau nyari alumni pasti lintas kan gitu. Entah ya, mereka jurusan pidana, tapi kan saya pada saat itu tidak mengotak-kotakan ya. Walaupun kita di PCLC, kita juga nggak apa menjalin komunikasi dengan organisasi lain. Karena dulu saya juga ikut debat, terutama debat. Saya juga ikut, waktu itu juara kalau nggak salah dua ya, di Universitas Salatiga kalau nggak salah. hmm, Lalu ada, nah itu dulu yang kita juga ada support itu untuk meningkatkan akreditasi. Nah, setelah ada eh, juara-juara itu, akhirnya fakultas mengakui ya, beberapa BCLC. ya. Nah, awalnya enggak, jujur aja awalnya enggak. Kayak ya udah aja gitu ya, Bang. Nah, apa sih kalian kan itu? Apa yang bisa kalian support? Paling juga organisasi yang sekarang sekedar cuma kumpul gitu kan, Iya, membahas, setelah diskus dan sebagainya. iya, Itu kita buktikan pada saat itu. Kita mendapatkan trofi piala yang mengharumkan Fakultas Hukum. iya. Itu sampai waktu itu banner foto-foto kita ditempelkan di beberapa area Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi pada saat itu. Sehingga PCL diakuin gitu kan. Itu histori awalnya. Nah, syukur-syukur kan ketika kami ya, angkatan kita udah lulus, lalu ada regenerasi ke tingkatan seterusnya kan. Mm. Nah, dulu ada momen namanya gala dinner ya kalau nggak salah ya. Jadi, Iya, ya, cuma nggak tahu sekarang ada apa nggak ya. ada ini meetingnya gitu sih, Bang, grand meetingnya. Itu juga mungkin nanti bentuknya sama seperti gala dinner gitu. Jadi kita nyewa hotel, satu tempat hotel. Nah, di situ kita dinner bareng semuanya anggota PCLC. Lalu biasanya mengundang ketua-ketua yang terdahulu. Gitu. Hmm, Kan dulu saya udah pertama, lalu sekarang nih angkatan keberapa misalkan. Nah, ya, itu undang dulu ketua-ketuanya, diundang berkumpul ya untuk apa ya, kita menyambung hubungan ya. Ya, betul, sehingga perangkatan itu tidak putus. betul, betul, betul. Nah, nah, mungkin itu juga yang harus juga diperkuat ya terkait jaringan itu. Karena mau bagaimanapun PCLC ada histori, Betul. ada sebuah momen-momen
yang kalau nggak ada dulu mungkin nggak ada sekarang. Iya sih. Terus sebaliknya. Nah ini juga harus dijaga karena ketika ketua ini dipegang, minimal dia bisa tahu tim anggota, ya kan? Minimal ketuanya. Kalau mungkin kalau per angkatan anggota mungkin terlalu banyak dan mungkin nggak ke cover juga, terlalu terlalu susah juga untuk mengkoordinir kan. Tapi kalau ketua tetap dikoordinasikan, nanti dari ketua ke anggota dan sebagainya lebih enak kan, lebih tertata gitu. Nah itu untuk di PCLC Ya, oke, tuh. oke. Em, ini sih jadi Apalagi keisi banget gitu. Saya dulu soalnya saya masuk PCLC ini sendiri saya nggak ada bayangan apa-apa sih Bang. Kalau hmm, sendiri pribadi ya saya purely karena kalau di PCLC sendiri sekarang ini kan saya nggak kurang tahu ya dulu seperti apa. Cuman kalau di zaman yang tahun-tahun akhir-akhir ini tuh dibagi jadi dua gitu loh Bang. Jadi yang satunya untuk divisi-divisi riset, satunya divisi-divisi sustainable untuk organisasinya ini sendiri gitu kan. Kalau saya tuh jujur kalau buat yang riset banget tuh masih minatnya tuh masih belum ada banget gitu. Cuman saya pengen pengen apa ya kena sama hal-hal kayak gitu gitu. Jadi saya lebih ngerasa nyaman untuk ada di organisasi yang sustain untuk organisasi gitu. Tapi walaupun saya ada di bidang yang sustainable organisasinya aja gitu, saya juga ngerasa bahwa jaringan saya dapat, ilmu saya dapat. Jadi kayak seneng gitu bisa gabung dan ternyata hari ini juga kesempatan banget bisa ketemu sama abang gitu ya, yang mana kayak oh ini apa ya kita bilang mungkin sepuhnya PCLC enggak ya pendirinya PCLC gitu ya. Oke, oke, oke. Dan ternyata memang ada banget dinamikanya untuk mendirikan PCLC ini sendiri, kayak gitu sih. Terus kalau Nabila boleh tahu nih Bang, sejauh mana sih Bang PCLC ini bener-bener kayak ngasih insight atau ngubah, ngasih mindset ke Abang atau skill set dalam dunia profesional hukum kayak gitu. Dan kalau boleh tahu, dulu Abang emang sebelum dari law firm, apakah sebelum di membentuk law firm tuh memang ada pengalaman kerja di tempat-tempat yang eh, law firm lainnya atau memang langsung pengen aja gitu Bang, kalau boleh tahu. ya. Awal mulanya begini, dulu sebelum jadi eh, apa ngambil, saya kan meneruskan di Magister Hukum ya di Jakarta. Dulu saya sempat ngambil di MKN, cuma memang jalannya nggak ke sana, nggak keterima gitu kan, karena memang dalam hati ingin jadi lawyer pada saat itu. Cuma karena ada arahan dari orang tua untuk jadi notaris, ya saya jalanin. Cuma kan nggak keterima ya, mungkin udah jalannya juga. Lalu saya ke Jakarta ngambil Magister Hukum pada saat itu. Nah, ngambil Magister Hukum sekaligus pendidikan advokat ya pada saat itu ya. Nah, kan ada kriteria untuk magang pada saat itu, persyaratan. Nah, kalau sekarang juga ada, cuma persyaratannya kayaknya agak lebih fleksibel dibandingkan dulu. Kalau dulu mungkin agak ketat juga, karena ada beberapa harus menangani kasus gitu, perdata pidana. Kalau sekarang persyaratannya uh, lebih lebih mudah dibandingkan dulu. Nah, lalu pada saat itu, pada saat saya magang itu di kantor teman ya, teman seangkatan S2 pada saat itu. Ya itu saya bilang jaringan ya. Saya dulu ingin banget magang di kantor-kantor besar. Ada 10 mungkin ya CV juga saya taruh tuh di beberapa kantor advokat. Nggak ada yang manggil gitu. Padahal sebatas magang gitu kan. Magang itu kan satu tidak mendapatkan gaji. Kita tidak juga diperbolehkan menerima upah gaji. Itu dalam undang-undang ini kan seperti itu. Tidak ada yang menerima. Lalu kawan saya eh, memberikan fasilitas untuk ikut beliau untuk magang. Akhirnya saya magang ke beliau. Nah, pada saat saya magang 2 tahun, sehingga saya 2 tahun. Jadi di dalam 2 tahun saya magister hukum itu, 2 tahun magister hukum di situ juga saya ikut magang. Jadi pagi sampai sore magang, sore sampai malam kuliah, lalu Sabtu Minggu pendidikan. Kayak gitulah. 2 tahun itu full. Nah, pada saat itu setelah lulus selesai, eh, agak nekat sebenarnya, yaitu langsung ngediriin lawyer gitu, ngediriin law firm. Eh, saya juga nggak ada kepikiran kok berani, kok nanti takut ada klien atau enggak kan gitu ya. Lalu nanti menanganin perkara di gimana. Kalau pada saat itu ya udah nekat aja, bikin ngediriin law firm sendiri. Pertama kali pada saat itu mendirikan kantor law firm namanya Ragil Widodo and Partner. Itu pertama kali di umur 25 ya. Jadi November saya disumpah,
Itu mukjizat Allah juga ya. Karena di tanggal 13 November saya ulang tahun, 14 saya disumpah. No. Hampir hampir Aduh. saya nggak bisa ikut sumpah karena dalam verifikasi penyumpahan itu umur saya ini belum masuk ke umur 25. Oh iya ya kalau Ya, dua gitu. puluh lima ya Bang. Nah, pada saat keluar pengumuman adanya penyumpahan, pada saat itu kalau nggak salah di tanggal 9, 10, 11, sama 14. Ya. Nah, kalau pas saya lihat 14 harusnya bisa dong, ya Ya. kan? Umur saya kan udah 25. Mm-mm. Akhirnya saya secara pribadi mendatangi kantor Peradi pada saat itu untuk diupayakan bisa ikut penyumpahan, ya kan? Karena di tanggal 14 itu umur udah masuk ke 25. Mm-mm. Nah, ini bagian dari kita sharing histori aja ya. Ya, Tidak semua itu berjalan juga enak gitu kan. Ada proses-proses betul. yang mungkin di luar nalar kita juga, Ya. tetapi ada juga jalan yang dipermudah kan Mm. gitu. Asalkan kita juga mau berusaha. Nah, poinnya itu. Sehingga akhirnya alhamdulillah saya bisa disumpah. Hamin 7 saya diinfokan bahwa saya boleh disumpah di tanggal 14 itu. Wah. Akhirnya bisa tuh. Jadi mungkin mungkin jarang kali orang seperti itu ya. Maksudnya nggak tahu Iya. juga mungkin ada atau enggak. Tapi Ya. itu menurut saya mukjizat ya. Karena Iya. 13 itu ulang tahun, 14-nya disumpah. Ya. Nah, November, Desember saya buka kantor. Desember Sebulan doang ya setelah ya, sebulan bulan. setelah disumpah. 1 bulan. Ya udah saya buka kantor tentu dengan tim kawan-kawan saya juga yang pada saat itu di Magister Hukum. Hmm. Ada beberapa tim sehingga ketika ada case saya juga share lalu kita belajar dan sebagainya. Nah dari situ sih. Jadi kalau dibilang pernah di bekerja di kantor law firm ternama, saya bilang enggak. Tetapi saya pernah bekerja sama dengan kantor-kantor besar Hmm. sebagai partner, bukan sebagai karyawan atau staff. Oh. Nah, jadi ceritanya begini, ini nggak apa-apa, ini ada time-nya, waktunya nggak? Nggak ada Biasanya. kok Bang, Ya. santai aja. Nah, jadi pada saat berjalannya waktu, saya mengenal beberapa lawyer-lawyer juga di Jakarta kan. Hmm. Lalu kita kenal hubungan baik dan sebagainya. Jaringan itu lagi-lagi jaringan. Sehingga ada momen pada saat itu kalau ada dengar 212 pada saat itu di kasus makar pada saat Presiden Jokowi itu sangat booming-boomingnya makar ya. Dengar nggak waktu itu pada saat makar-makar itu ada Ya. ada 212 yang ditangkap-tangkapin di Monas, ada Ahmad Dhani, lalu Ratna Ya. Sarumpait dan sebagainya. Nah, Dengar. saya pada saat itu bagian tim juga dari penanganan kasus itu. Gitu. Nah, disitulah saya juga berpartner dengan Asegaf, lalu ada Yusril Mahendra sebagai ahli kita, lalu ada juga kita kenal si ahli pidana ahli pidana Al Azhar, Pak Suparji, Prof Suparji. Nah, kita kenal beliau. Nah, tentu bukan sebagai staff ya, kita sebagai partner teamwork dan dalam penanganan perkara. Dan saya juga bersyukur atas itu. Nah, itu bukan karena saya bekerja di situ, tapi jaringan. Makanya saya bilang kita itu pinter belum tentu nasibnya baik, kan gitu. Tapi kalau punya jaringan baik, insya Allah hidupnya juga baik juga, kan gitu. Ya, karena beberapa kawan itu mungkin dibilang pintar ya, sangat pintar. IPK mungkin hampir 4 lah. Tapi saya lihat pekerjaannya juga ya hanya karyawan biasa atau mungkin ada yang cuma sekedar legal biasa atau ya yang lain-lain lah. Ya kalaupun pintar terus punya jaringan itu kan juga jauh lebih bagus kan gitu. Nah minimal orang-orang yang nggak terlalu pintar itu ya punya jaringan. Syukur-syukur udah pintar lu punya jaringan lebih bagus lagi. Itu sih. Jadi kalau untuk law firm, sekarang saya punya 3 law firm. Satu law firm Ragil Widow and Partner, lalu Himawan and Partner, lalu satu lagi Ragil Riza and Rekan. Nah itu punya saya sendiri semua. Gitu. Kenapa 3? Kenapa nggak satu sih bang gitu kan? Nah ini bagian dari market ya. Itu market dalam artian biar nggak nyolok gitu kan. Ini punya punya Bang Ragil, ini punya Bang Ragil dan sebagainya. Enggak juga. Tapi ini memang saya bikin untuk
saya sengaja bedain nama. Oh ya, untuk suatu saat memang kalau ada butuh kantor hukum yang berbeda, kita juga udah siap. Itu sih. Kalau untuk sekarang ya, untuk sekarang punya tiga, ya doain aja bisa nambah lagi kan. Amin, amin. Semoga kedepannya bertambah-tambah gitu. Kalau boleh tahu, kalau di law firmnya Abang itu lebih ke kasus-kasus yang kayak perdata atau lebih ke pidana, atau memang di setiap tiga tiga law firm ini ada skupnya masing-masing Bang? Dan gimana sih kayak apa ya, mentalitasnya gitu loh Bang, keberaniannya itu gimana, bisa membangun keberanian dan untuk bisa mungkin maju lebih step forward daripada teman-temannya gitu. Mungkin tadi kan Abang sempat mention juga ya menjadi karyawan dan lain-lain. Cuman di sini Nabila sama Rizal ngeliat kayak, oh, ini berani gitu, berani mengambil langkah yang Oh, berbeda. Nabila yang kemarin mau datang ke kantor ya? Bukan. Kan ya, kemarin ada yang mau datang ke kantor siapa saya juga saya lupa, baru inget nih. Jadi kemarin mau ada yang datang ke kantor, katanya anak PCLC, cuma nggak WA lagi saya juga lupa. Mungkin Nabila yang lain mungkin bisa jadi Bang. Nggak tahu makanya dia kayaknya udah lulus kali ya. Udah lulus apa Oh, mau magang nggak ngerti juga saya lupa. Betul rumahnya di daerah Bekasi. Saya bilang kalau mau di kantor saya Bekasi. iya. Jadi gini, eh, pertanyaan kan kadang itu sering ya ditanyakan ya. Iya. Dan itu menjadi memang eh, permasalahan penting bagi kita, terutama omongan orang ya. Saya pertama kali mendirikan Loveme itu bukan bukan orang jauh yang menghina saya, maksudnya bukan menghina ya, lebih ke apa yang ngeremehin, tetapi orang terdekat kita justru teman kita sendiri gitu kan. Dan itu pada saat itu sangat sangat menyakitkan mungkin ya bagi bagi orang baru ya. Pada saat itu begini, kamu bikin law firm baru, pengacara juga baru, masih baru, nanti kliennya siapa? Kliennya yang ada kamu sendiri, pengacaranya kamu sendiri kan gitu. Jadi seolah-olah eh, ya kita nggak ada case gitu kan. Kalau kliennya juga kita, pengacaranya kita kan berarti nol jauh kan. Itu sampai sekarang saya masih ingat. Sampai sekarang itu masih ingat dan itu orang terdekat saya dan saya juga nggak mau memaki-maki dia enggak karena itu menjadi sebuah motivasi ya bagi saya untuk saya bisa maju. Saya bisa buktikan bahwa muda keberanian itu ya kan tidak menghalangi untuk kita menjadi maju. Lalu saya buktikan dengan satu law firm pada saat itu. Ada kok klien. Toh kita makan juga makan sendiri. Kita nggak minta dari dia kan. Kalau kita bekerja juga kita bekerja sendiri, bukan minta bantuan dia juga kan begitu. Sehingga banyak omongan-omongan orang yang kalau kita tidak kuat, ya udah kita juga bakal diketawain juga. Toh kita nanti maju belum tentu juga dia mengapresiasi kita. Kalaupun kita hancur, bisa jadi beliau-beliau juga bertepuk tangan kan gitu ya. Jadi menurut saya omongan-omongan ini ya menjadi motivasi aja untuk kita sendiri. Nah, saya waktu itu menanggapinya seperti itu. Sehingga ya udah kita jalanin rezeki, sukses-suksesan, jalan semua udah ada yang ngatur. Tinggal kita berusaha, yakin, yang penting yang kita jalankan ini memang benar ya. Itu benar dan sesuai rule-nya, jangan melenceng-melenceng. Saya alhamdulillah sampai sekarang masih sesuai dengan prosedur. Dalam artian dalam penanganan, lalu dalam hal beracara, lalu dalam hal attitude ke beberapa penegak hukum, saya masih, insya Allah masih dalam konteks prosedural. Nah, kalau terkait masalah, tadi apa ya, satu lagi ya lupa. Iya, yang tadi untuk sering nanganin kasusnya gitu di Oh law iya, firm Abang itu nah, lebih ke pidana atau perdata. dari awal, saya ini nggak pernah namanya mengkotak-kotakan case, ya kan? Dari pertama kali, karena saya beranggap bahwa saya masih baru, saya masih butuh belajar, saya masih butuh banyak pengetahuan yang harus saya kuasai, ya kan? Sehingga case apapun itu saya terima, mau perdata, pidana, kalaupun kita nggak tahu, kita bisa tarik orang kok, partner kita, kan kita punya partner, beberapa partner yang mungkin lebih ahli daripada kita tarik sebagai tim, ada uang yang dibagi, finance dibagi, tidak ada istilah kita, oh kita takut nih kalau misalkan ada tim lagi, bagian kita kecil dong, ya kan? Atau habis atau gimana? Nggak perlu takut. Kalau saya sih gitu ya, saya lebih narik orang walaupun nggak ada lebihan dikit nggak ada masalah. Tapi kan saya punya ilmu, punya pengetahuan yang nantinya next ketika itu ada case seperti itu lagi, saya nggak perlu narik dia, saya udah bisa.
gitu. Nah ini trik-triknya ya, trik ala Ragil Widodo kan. Coba kalau trik lain nggak tahu kayak gimana. Tetapi itulah yang saya terapkan. Nggak pernah memilih terkait case. Mau case ada waris kah, perceraian pun misalkan, atau hubungan industrial dan sebagainya. Nah ini saya tangani semua pada saat itu. Sampai sekarang saya tidak pernah memilah-milah terkait case. Sampai sekarang kan saya selain advokat juga kurator ya. Saya mengembangkan juga terkait kurator, terkait corporate perusahaan. Lalu saya mengembangkan lagi terkait mediator. Karena juga ini menurut saya juga penting. Pengembangan diri itu penting. Apalagi dalam dunia sekarang ini, lawyer itu bisa ribuan per tahun, disumpah itu ribuan. Ketika kita nggak bisa mengupgrade, kita tidak bisa mengembangkan diri, tentu kita akan tergerus lah dengan orang-orang baru yang mungkin mereka juga mempunyai kompeten juga dan jauh mungkin bisa lebih dari kita kalau kita tidak mengembangkan itu. Sehingga dari awal pun saya mempelajari semua dengan tujuan ya saya harus bisa, walaupun nanti endingnya misalkan udah tua, misalkan nggak mau urusan ini, saya maunya ini, ya itu pilihan. Tetapi prinsip saya ini masih muda, masih jauh gitu kan, saya butuh banyak pengetahuan ilmu dari segi manapun gitu. Berarti memang dari awal emang terbuka aja gitu ya Bang. Mindsetnya adalah terbuka untuk belajar dulu gitu ya. Setidaknya kalau misalkan masalah Iya, biaya dan lain-lain tuh ya udah gitu, nanti aja. Yang penting udah dapat ilmunya dulu. Jadi supaya buat selanjutnya Abang juga bisa lebih mengembangkan dan mengimplementasikan lagi kayak gitu mungkin ya. Terus betul. kalau aku boleh tahu lagi nih Bang, gimana sih Bang caranya, cara awalnya Abang tuh dalam membangun sebuah tim dan culture kerja di law firm gitu ya? Mengingat Abang ini kan punya 3 law firm gitu dan saat penanganan kasus juga pasti kan ada nggak sih Bang kasus-kasus yang mungkin kayak unik gitu? Kalau aku boleh tahu nih. Unik banyak ya, dalam hal mau dalam segi mungkin percintaan juga ada. Percintaan dalam artian ketika hukum perceraian pasti kan ada hal-hal yang memang eh, terkait perasaan kan gitu ya. Lalu ada terkait misalkan penipuan, penggelapan, gitu. Banyak hal yang dari satu case ke case lain itu mungkin ada perbedaan-perbedaan ya. Mungkin case-nya sama misalkan penggelapan gitu. Tetapi dari penggelapan satu, penggelapan lain, ini terkadang ada kejadian-kejadian unik gitu. Entah misalkan dari konteks perilaku kliennya, lalu ada strategi dalam menjalankan aksi gitu kan. Lalu ada misalkan contoh case lain misalkan waris. Waris mungkin ini maunya seperti ini maunya seperti ini. Lalu bagaimana sih kita sebagai lawyer ini menyelesaikan masalah? Urusan kita kan sebenarnya menyelesaikan masalah, ya. Membantu menyelesaikan masalah. Makanya saya juga belajar lagi terkait mediator. Karena ini pentingnya apa? Lawyer itu tidak hanya sebuah pembelaan menang atau kalah, tetapi ketika dia bisa menyatukan seseorang atau bisa mendamaikan seseorang dalam hal persengketaan itu jauh lebih bagus dan jauh lebih mungkin lebih apa ya, dapat pahala ya kali ya, karena eh, lawyer ini sebenarnya pilihannya begini, kalau kita berorientasi hanya sekedar uang ya jalannya ada, kalau kita berorientasi akhirat jalannya ada orang-orang yang memang dia tidak mau dibayar dan dia hanya membela orang-orang yang memang lemah tanpa mengambil atau meminta uang. Itu kan berarti dia memang lillahi ta'ala, ya kan, urusannya akhir. Nah, kalau saya juga berusaha dua-duanya. Secara finansial oke, secara akhirat juga kita dapatkan. Nah, ketika orang berselisih, yang sulit itu kan begini. Ketika orang berselisih, itu bisa damai. Damai itu bisa jadi kesepakatan kedua belah pihak kan. Gitu. Nah, ini yang sulit sebenarnya. Sulit, sangat sulit. Karena menyatukan seseorang yang berbeda pendapat, tidak hanya berbeda pendapat, ya, tetapi secara emosional, secara watak, secara apapun itu, yang satu harus kita eh,
treatment seperti apa nih caranya biar ini dan sebagainya. Nah ini butuh proses juga dan itu nggak gampang. Tetapi bukannya tidak bisa, terkadang lawyer ada yang tidak mau, gitu, tidak mau untuk karena terlalu ribet. Udah kita misalkan ini gugat, gugat udah nggak ada itikat baik ini gini udah selesai putusan selesai eksekusi misalkan. Ada orang-orang yang seperti itu. Ada juga yang sistemnya mencoba nih pendekatan dulu deh, siapa tahu ada titik temu misalkan. Gitu. Nah, kalau dari segi pengalaman yang pernah saya lakukan, tidak hanya konteks pembelaan itu litigasi, non litigasi pun kita juga pernah melakukan itu dan berhasil, alhamdulillah. Makanya saya lebih mendalami juga terkait mediator, karena itu sangat penting dalam konteks negosiasi, dalam konteks mengenal pihak satu dengan pihak yang lain yang sedang berperkara. Bagaimana kita bisa mengerti perasaan dia, bagaimana kita bisa memahami keadaan mereka yang dalam kondisi bergejolak. Tentu kalau dalam sengketa itu kan pasti emosi tinggi, panas dan sebagainya. Nah itulah yang sulit untuk mendamaikan itu. Nah kalau case-case yang lucu banyak ya, tapi mungkin kalau kita berbicara kan ada case yang private ya, yang tidak bisa kita publish. Sebenarnya banyak, tetapi apa ya? Kalau secara garis besar, saya bilang case by case itu berbeda. Makanya saya tertarik dengan lawyer. Kenapa? Karena nggak monoton. Mungkin kalau kita kerja di beberapa perusahaan, misalnya di satu perusahaan, mungkin pekerjaan itu aja. Mungkin ya, saya juga tidak tahu pekerja di perusahaan seperti apa, tetapi yang bisa saya, pengetahuan saya ini, ketika pekerjaan di kantor, mungkin itu aja yang rutinitas itu. Tapi kalau lawyer ini beda. Case satu seperti ini, lalu case yang lain pasti berbeda. Dan itu eh, apa ya, penanganannya pun pasti berbeda, unik gitu kan. Oh ini kok seperti ini. Apalagi ketika kita mendapatkan case yang belum pernah kita tangani. Nah itu bagaimana nih caranya nih menanganinya. Saya pernah waktu itu menangani case yang memang belum pernah saya tangani. Saya mencari dan sebagainya. Dan itu alhamdulillah berhasil gitu kan. Nah seperti kan berarti kan, oh tidak ada ilmu, oh ada ilmu baru nih. Selalu upgrade, tidak monoton. Nah kita sebagai lawyer juga harus apa ya, mempunyai kemampuan secara beberapa skill ya. Tidak hanya dalam konteks teoritis, tetapi dalam sebuah lawyer itu ada sebuah negosiasi. Negosiasi bagaimana kita mengetreat klien ya. Bagaimana sih klien ini percaya sama kita? Bagaimana sih klien ini bisa apa ya, deal ya dengan kita? Lalu bagaimana klien ini bisa nyaman? Lalu bagaimana klien ini bisa percaya? Nah, ini hal-hal yang nggak bisa kalian pelajari dalam teori. Kalian bisa ngebaca, tetapi kalau kalian mempraktekkan itu sangat 100%, 90% lah. Itu tidak ada di teori dan itu praktek. Nah, praktek itu harus kalian lakukan gitu. Dan saya bertahun-tahun itu melakukan itu. Belajar lah, kita belajar sama-sama belajar untuk melakukan itu. Bukannya saya ahli, enggak juga. Tetapi saya step by step belajar untuk itu. Bagaimana sih kita berbicara dalam klien, misalkan dalam konteks forum, lalu kita bagaimana kita menyampaikan pendapat itu, bagaimana kita bisa merangkum apa yang klien sampaikan, lalu kita mengasih legal opini terhadap klien, lalu bagaimana sistem penawaran, bagaimana klien ini bisa yakin kepada kita, lalu ACC tanda tangan, terus pendampingan. Nah, itu kan panjang prosesnya. Betul. Panjang dan butuh belajar. Kita harus belajar untuk itu. Tidak hanya teoritis. Kalau teoritis mungkin gini, penggelapan pasal sekian, penjara bahkan sekian. Tetapi dalam konteks lawyer ini kan nggak seperti itu. Ada namanya pendampingan di luar sidang. Lalu ada yang tadi saya bilang konsultasi di awal. Lalu bagaimana kita menyampaikan pendapat kita. Lalu ketika kita menandatangani kuasa, lalu action apa yang kita lakukan. Lalu update ke klien sampai pendampingan sampai selesai, sampai clear. Nah ini kan juga harus butuh pembelajaran ya, butuh sering juga. Nah jadi terkait case udah pasti saya bilang banyak keunikan. Tetapi kalau untuk konteks bagaimana sih kita mengetreat klien dan sebagainya, itu jauh lebih penting dibandingkan case by case-nya ya.
Walaupun saya bilang pasti itu unik-unik lah. Nanti kita bahas di forum selanjutnya terkait Ya. keunikan-keunikan itu kan. Iya, kayak seru ya Bang jadi lawyer gitu. Bener banget tadi em, pasti tiap hari itu ketemunya beda-beda kasus dan beda-beda klien, beda-beda karakter gitu. Nah, aku lumayan tertarik sih tadi Abang sempat mention juga gitu ya Bang jadi kurator dan juga mediator gitu. Gimana sih Bang langkah-langkahnya dulu Abang jadi kurator dan mediator ini? Apakah memang diambil di waktu yang bersamaan atau gimana nih dulu Abang untuk Enggak. step Mm. jadi? Jadi begini proses yang saya bilang tadi di advokat dulu awalnya ya, Iya, advokat. benar. Lalu saya melihat bahwa eh, kita butuh upgrade, Ya, kemampuan kita butuh kita upgrade di luar dari konteks case ya, pengetahuan, ilmu pengetahuan dan sebagainya dan jaringan. Tentu kita juga harus punya lisensi-lisensi yang mungkin orang-orang lain juga belum punya. Oke, mungkin ada sebagian, tetapi tidak orang bisa banyak melakukan itu. Nah, ketika saya udah merambah ke dunia corporate, kan beberapa perusahaan saya juga sudah tangani ya, pegang ada beberapa perusahaan yang saya udah sampai sekarang kita menjadi klien kita. Lalu saya upgrade terkait masalah kurator, ya kan, pengurus dan kurator. Saya ngambil lisensi pengurus dan kurator untuk bagaimana caranya kita bisa menjadi punya lisensi terkait kurator dan pengurus. Lalu setelah itu nggak berhenti situ, saya juga upgrade terkait mediator yang saya bilang tadi. Jadi saya punya bisa beracara menjadi hakim mediator di pengadilan ya, di beberapa pengadilan. Nah, sekarang saya udah bisa nih menjadi hakim mediator non hakim ya. Jadi karena saya bukan basicnya hakim, jadi kan ada dua. Ada dulunya kan begini, di pengadilan itu yang boleh menjadi hakim mediator itu adalah hakim, ya kan? Nah, berkembangnya aturan yang baru bahwa boleh diperbolehkan menjadi hakim mediator, tapi non hakim. Seperti saya misalkan nih, lawyer, boleh asalkan punya lisensi hakim mediator, kan gitu. Nah, saya juga udah dapat itu. Nah, kebetulan saya satu organisasi sama Guru Dia. Guru Dia saya lihat beliau hakim mediator di apa satu organisasi kan karena ada grup saya lihat anggotanya ada Bu Rodia. Saya juga secara personal komunikasi sama beliau. Alhamdulillah beliau juga masih ingat ya dengan saya gitu. ya, Nah, inilah yang saya bilang jaringan sehingga kita ketika apa ya niat baik dalam artian menjaga hubungan ya sesama tidak nggak usahlah kita harus iri sana harus iri sini justru kita harus banyak bertanya bagaimana sih pengalaman justru saya malah eh, sering tuh nanya-nanya senior misalkan yang orang-orang hebat lah saya pasti tanya bagaimana sih sampai seperti ini bagaimana sih karena kita butuh itu sebagai input kita sebagai cerminan diri kita bisa seperti itu gitu. Dan hal-hal yang memang mereka gagal jangan sampai kita melakukan hal itu kan gitu itu aja jadi sharing-sharing itu biasanya saya lakuin ke orang-orang yang lebih hebat lah saya anggap. Kalau Nabila boleh tahu lagi tadi tentang kurator gitu ya Bang, izin lanjutin gitu. Nah, gimana sih cara Abang tuh bisa menjaga netralitas gitu dari dan objektivitas ketika memang harus mengelola aset atau kepentingan pihak dari yang bersengketa kayak gitu Bang. Karena kan kurator ini kan kayaknya susah gitu ya dan berhubungan dengan banyak hal juga gitu, nggak cuma orang aja tapi ada aset-aset atau memang barang-barang yang harus di-maintain seperti itu. Iya, Gimana? memang ya itulah saya bilang sebenarnya begini kalau kita ngebahas terkait kurator ini ilmunya kan di atas dari advokat ya. Iya, Nah, sebenarnya harus ada sesi khusus terkait masalah advokat sendiri, lalu ya, kurator sendiri, bahkan nanti mediator kalau confirm confirm saya kan gitu. ya, ya, Karena kalau dibahas singkat gitu kan, tentu tentu nggak cukup waktu kalau detail ya. ya. Tetapi kalau secara umum tentu banyak hal yang perlu dipelajari. Ya contoh begini tadi, yang secara kita berbicara advokat dulu aja lah. Ya. Ada hal yang banyak yang perlu banyak dipelajari terkait misalkan yang tadi ya. Baru bagaimana sih ketika klien pertama kali konsultasi, lalu bagaimana sikap kita itu. Lalu ketika kita
menangkap permasalahan inti masalahnya, lalu bagaimana kita memberikan eh, pandangan secara hukumnya seperti Ya. apa, lalu langkah apa juga yang harus kita lakukan sampai hingga itu menjadi tanda tangan kuasa dan kita melakukan pendampingan sampai selesai clear, ya kan? Nah itu juga prosesnya kan panjang. Betul. Terkait masalah kurator dan pengurus, tentu lebih ada halnya ketelitian, Hmm. ketelitian terkait masalah aset. Ya. Karena sangat sangat berbahaya. Kita ini eh, di posisi yang kanan surga, kiri neraka gitu loh. Dalam artian salah-salah dikit eh, kita bisa dipenjara gitu. Ya. Karena resikonya tinggi. Memang nominalnya pun tinggi. Ya kan Ya. nominal yang didapat itu tinggi. Ada persentase terkait keberhasilan itu, Ya. terkait keberhasilan pemberesan aset. Tetapi resikonya pun juga tinggi karena ini sangat berdekatan dengan satu, kalau kita tidak amanah dan sebagainya, kita banyak permainan, bisa dikategorikan itu penggelapan, penggelapan aset. Misalkan contoh begini, ada aset harganya 1 miliar misalkan, lalu kita jual seenaknya aja, udahlah sama Mas Rizal aja lah, saya jual 500 juta misalkan, Iya. Rizal beli, saya kena, gitu kan. Iya. Kalau kita tanpa ada prosedur, gitu kan ada prosedurnya, penjualan, lalu kita ngelis aset dan sebagainya. Nah ini panjang nih, Ya. jadi kita bikin sesi khusus Oke, untuk siap. terkait masalah kurator ya terutama. Ya. Oke, oke, oke. Oke, get sih Bang. Mungkin sebelum closing statement ya, ini pertanyaan pribadi dari Nabila sendiri sih Bang, kayak selama Abang berkarir gitu ya, bertemu dengan banyak orang, banyak partners, bekerja dengan juga dengan banyak orang dan sampai memiliki 3 law firm gitu. em, Value atau budaya apa sih Bang yang Abang tanemin di tiap-tiap Abang keseharian Abang bekerja atau dalam menjalin komunikasi atau mungkin sama tim Abang sendiri gitu, kayak value apa yang mungkin Abang pegang nih dan Abang juga bisa implementasikan dan bisa jadi pelajaran buat Nabila dan juga teman-teman juga gitu. Ya, kalau pribadi saya, kita pribadi, kalau law firm lain saya juga nggak tahu, Ya. dalam hal memanage, mengatur gitu kan, lalu bagaimana menjaga keharmonisan. Karena coba perhatikan, boleh di cross check. Law firm itu, terutama yang partner ya, partner dalam artian satu law firm yang punya itu 2 atau 3 gitu kan. Nah itu hampir nggak lama, boleh di cross check. Misalkan si Rizal, Nabila, lalu Aurora, and partner misalkan. Nah itu bakal lebih sering terjadi konflik. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun aman mungkin ya. Tapi ada juga yang eh, sampai 10 tahun baru selesai. Nah, saya juga belum menemukan partneran yang lama gitu kan. Kecuali memang dia single. Single dalam artian satu law firm dia yang pemegang utama. Contoh misalkan OC Kaligis dan partner misalkan. Ini kan pendiriannya OC. Ya kan yang lainnya hanya sekedar partner lalu staff dan sebagainya. Tapi setahu saya ketika berjoin itu nggak lama. Ya karena apa? Karena pasti ada benturan. Sama hal kayak organisasi. Kalian satu organisasi, nggak mungkin juga adem-adem ayam. Pasti ada sedikit konflik, perdebatan, apalagi menyangkut uang ya. Dalam dunia dunia advokat ini kan sangat krusial ini uang. Semua berorientasi uang. Kita melakukan profesi ini pasti endingnya kan uang ya. Nah, uang ini terkadang yang mungkin satu ngerasa yang punya misalkan, yang punya dalam artian dia yang mendatangkan klien, lalu yang satu ngerasa dia yang kerja, yang satu ngerasa mungkin dia yang mengkonsep dan sebagainya. Ada yang satu ngerasa dia yang nggak kerja. Nah ini yang sering terjadi konflik dalam sebuah uh, law firm ya yang ada biasanya. Tetapi ada juga nggak Bang? Ya mungkin ada ya. Tetapi yang saya perhatikan lebih sering terjadi benturan konflik itu ketika ada partneran. Nah saya uh, walaupun misalkan ada beberapa law firm yang saya dirikan ini, ada satu yang partner yaitu yang Ragi Rija Rekan itu, tetapi saya yang mempunyai yang ownernya, saya memasukkan dia untuk sebagai sebuah kombinasi dalam brand kantor, tetapi yang menghandle semua saya sendiri, gitu kan. Nah ini kita kasih batasan dulu terkait itu. Yang kedua, kita tidak pernah, kalau saya ya, saya pribadi ini pribadi pendapat saya,
terkait karyawan lalu partner, ya kita anggap kita tim. Tim dalam artian ketika ada hal apapun kita harus terbuka. Misalkan ada klien ini, misalkan itu partner itu pasti tahu nominalnya berapa, lalu pembagian seperti apa. Yang penting fair gitu loh. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Nah, itulah yang sekarang kita pegang. Dalam hal pengerjaan kerjaan pun kita juga berusaha fair. Fair dalam artian sesuai porsi ya. Bukan besar kecil tapi sesuai porsi. Misalkan kita partner berapa persen. Lalu ada uang operasional terkait cash, sehingga dia yang mengerjakan, misalkan akan ada akomodasi, ada sidang dan sebagainya. Itu kita alokasikan dananya, sehingga porsi-porsi itu yang bukan bukan permasalahan besar kecil, tetapi fair dalam artian yang sesuai porsinya. Ketika dia nggak mungkin dong, misalkan si Mas Rizal nih dapat 10.000 misalkan, tapi beliau yang sidang terus nih, misalkan setiap hari Senin sidang. Nah, sidang ini mengeluarkan transfer biaya ya. Masa dengan 10.000 dia tiap hari sidang, ya yang ada 10.000 juga habis, bahkan nombok kan gitu. Iya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan. Di luar dari Mas Rizal yang dapat 10.000 tadi, kita siapkan dana operasional itu. Sehingga tidak ada yang merasa bahwa dia yang kerja, tapi uangnya nggak sesuai dan sebagainya. Ya, intinya sih berkonfliknya, intinya biasanya ya masalah uang. Biasanya. Gitu. Ya, alhamdulillah, bukannya saya juga tidak ada masalah dalam kantor-kantor. Saya enggak juga. Dalam sebuah law firm itu pasti ada lah permasalahan itu ada. Tetapi bagaimana kita menyikapi agar tidak memperluas, bahkan untuk kedepannya lebih baik, itu aja sih. Berarti keterbukaan gitu ya Bang, yang paling penting juga. Dan kita menganggap mereka, Oh, menganggap dalam artian begini, bukan saya semena, misalkan saya bos sih, ibaratnya ya. semena-mena saya bos nyuruh atau ngomong seenak jidat gitu kan, nggak juga. Bagaimana kita juga memperlakukan dia, Ya. kita menghargai dia gitu kan, kita memberikan sikap yang memang ya selayaknya lah, bagaimana dia sebagai mungkin karyawan ya sebagai karyawan, sebagai partner ya partner, karena di dalam kantor ini kan tidak hanya karyawan tetapi ada partner juga, ada yang sedang magang, ada juga seperti itu. Gitu. Oke, berarti keterbukaan dan saling mungkin mengapresiasi, menganggap gitu ya bahwa keberadaan mereka ini juga penting gitu ya Bang ya. Betul. Oke, mungkin yang terakhir nih Bang, ada nggak sih Bang kayak pesan-pesan buat kita nih, adik-adik PCLC atau ya kita sebagai general anak muda gitu. Ada nggak dari Abang sendiri? Pesan-pesan gini ya, jangan pernah merasa ikut organisasi ini adalah menjadi beban kalian. Ya. Jangan menjadikan organisasi ini beban. Jalani organisasi dengan fun. Fun dalam artian proses. Satu proses, yang kedua beban. Saya bilang ikut organisasi itu nggak gampang. Iya. Iya. Saya Karena, agak kesindir dikit nih Bang. iya. Karena aku juga ngalamin pada saat itu Iya. kayak seperti itu. Iya. Bayangkan, aku itu pernah deh, mungkin kamu belum pernah tidur di gazebo, ya kan, karena pada saat itu latihan sampai jam 2 pagi, Iya. pulang nggak mungkin, akhirnya ketiduran di gazebo. Dulu ada gazebo di situ, cuma sekarang nggak tahu ada gazebo apa enggak. Masih ada. Masih Masih ya. ada. Masih ada. Nah, itu dulu gazebo, saya tidur di situ. Pagi-pagi jam 7 itu aku kuliah sebenarnya. Bangun bukan karena dibangunin, karena di situ udah pada berangkat kuliah, ada yang nyapu, ada berangkat. Lah aku posisi masih tidur di gazebo, bayangkan loh. Ramai deh. Nah, mungkin orang juga nggak menganggap itu. Nah, itu sebagai pengalaman pribadi yang mungkin pada saat itu tragis ya, maksudnya kok ngenes gini banget. Tetapi kalau posisi sekarang itu sebagai sebuah apa ya, lucu juga dulu ya, organisasi sampai segitunya. Nah, ya kan. Jadi menurut saya ikuti organisasi dengan fun, jalani. Yang penting akademik itu juga tidak ditinggalkan. Iya. Tujuan utama itu kalian kuliah, bukan organisasi. Jangan kebalik ya. Iya. Pertama kuliah, yang kedua organisasi. Jangan organisasi ninggalin kuliah, jangan. Itu juga saya juga nggak sepakat. Bukan organisasi, bukan segalanya, tetapi organisasi penting untuk kalian ke depannya. Mungkin nggak sekarang juga mungkin bisa ya, karena mungkin kenal banyak teman, lalu kenal dengan dosen,
lalu kenal dengan alumni, itu kan. Tetapi kalian bakal merasakan itu, benar-benar merasakan ketika kalian udah lulus. Ah, Percaya nggak deh? ya, Kalian bisa merasakan itu ketika kalian sudah lulus. Kalau belum lulus, ya isinya paling capek. iya, Capek, capek ini, rapat itu, belum kuliah, ya kan? Belum tugas kuliah, belum eh, ini itu banyak lah. Belum permasalahan pribadi, ya kan? Belum ditransfer sama orang tuanya. setiap hari bermasalah. Oke, oke. Nah, jadi jalani organisasi ini dengan fun, tentu tidak lupa bahwa tujuan utama kalian adalah kuliah. Jangan Ya. sampai kuliah juga terganggu, ya kan? Kalau dulu ada slogan begini, jangan sampai organisasi mengganggu kuliah. Itu Hmm, dibalik waktu itu. Karena kebanyakan organisasi waktu itu sehingga kuliah keteteran. iya Itu sih. juga nggak benar gitu kan. Boleh organisasi banyak boleh, tapi asalkan bisa nggak dalam hal menjaga ya, Ya. menjaga mengatur dan sebagainya. Dulu aku juga organisasi nggak cuma satu. Hmm. Aku dulu ikut DPM, Oh. aku dulu ikut apa nyalonin BEM juga dulu presiden BEM cuma nggak jadi pada saat itu. Ya, aktif aktif, ya sangat aktif bukan aktif lagi sangat aktif bahkan Sampai ya di gazebo itu berarti aktif banget, Bang. iya sampai ya itu ikut MNC, NMCC dan Iya. tingkat nasional tingkat tingkat dekan pada saat itu ikut semua. Hmm. Dan saya nggak mengkota-kota, makanya saya berteman nggak hanya orang PCLC, saya orang-orang pidana, orang apa juga kenal, kenal juga hubungan baik gitu. Nah, itu buat motivasi kita bahwa organisasi bukan ya jalanin gitu kan, Hmm. tapi jangan sampai mengganggu kuliah. Harus ada batasnya juga nanti ketika kalian udah semester berapa nih? 4, skripsi semester berapa ya? 6 ya kalau nggak salah ya? Iya, 6 7 itu udah mulai skripsi. 6, 7 ya. PKL Enam. semester berapa? 6. Ya. Nah, kalau bisa pada saat PKL kalian itu sudah mengkonsep sebuah skripsi, Hmm. minimal problem untuk menjadi bahan untuk skripsi. Ini masukan sedikit Ya. biar kalian nanti ancang-ancang ke depan punya gambaran. Hmm. Jadi eh, terkadang begini, orang sibuk organisasi ketika udah detik-detik terakhir dia masih bergelut organisasi karena mungkin terasa nyaman di organisasi sehingga lupa terkait skripsi. Padahal endingnya ini nanti kuliah itu di skripsi, ya kan? Itu paling berat tuh biasanya. Karena di situ nanti ya nyari data, nulis, ya kan? Ya. Otak berpikir, lalu lapangan juga, belum nanti dicoret-coret dosen, udah bikin berlembar-lembar atau dicoret-coret ini kan rasanya sakit juga kan. Nah Betul. kayak gitu-gitu kan kalau kita nggak kuat, kuat dalam artian mental juga lemah, ya Ya. udah pasti kita juga malas untuk melakukan revisi kan, kita Ya. perbaiki itu pasti malas. Nah itulah terkadang orang problemnya di situ, sehingga skripsinya lama, nggak Hmm. selesai-selesai, gitu kan. Nah itu jangan sampai seperti itu. Nah dulu aku aktif, tapi ketika udah mendekat itu aku stop, Ya. ya aku stop, ya kan. Kalaupun oke, yang memang sekiranya nggak menjadi eh, beban, gitu kan, beban dalam artian mungkin ikut cuma misalkan contoh ada event dulu kan ada event-event kayak Dies Natalis, ya kan. Nah dulu saya biasanya dijadikan ketua panitia, Ya. ya kan? Karena udah ngerasa eh, nggak ada waktu juga fokus akhirnya kita udah panitia aja contoh kayak gitulah lebih. Nah nanti pada saat PKL kalau bisa kalian udah merancang nih kira-kira apa ya mau dijadikan skripsi sehingga nanti ketika kalian skripsi ngambil datanya gampang, ya kan, apalagi kalau ngambil skripsinya terkait di PKL itu justru Hmm. lebih enak, data-datanya nggak perlu susah di Ya. situ, ya udah jalanin aja. Nggak usah yang susah-susah lah nyari skripsi itu. Yang penting ada masalah. Tapi nggak semua masalah bisa menjadi topik ya. Yang penting. Iya. Tapi gini, jangan jangan cari judul, jangan nyari judul, Tapi cari masalah cari berarti. masalah. Karena Oke. kalau nyari judul nggak ada masalahnya repot. Iya Apa yang sih. dibahas kan? Tapi Hmm. kalau ada masalah, judul itu bisa disusun. Ah, iya sih, bener. Hmm. Kagak kebayang, kebayang. Heeh. Nah itu poinnya tuh garis besarnya itu. Kasih Oke. clue lah, saya kasih clue nih. Walaupun bukan dosen pembimbing nih.
Oke deh. Terima kasih Bang Ragil untuk waktunya juga, untuk setiap saran dan jawaban-jawaban yang sangat-sangat insightful hari ini dan dapat banyak apa ya tips mungkin ya, termasuk tadi carilah masalah jangan cari judul dulu. Itu mungkin nanti pasti Nabila dan teman-teman akan pakai gitu karena selama ini dosen tuh selalu menekankan ayo apa nanti mulai mulai semester berapa jangan lupa cari judul, cari ini segala macam gitu kan. Cuman dari saya sendiri nggak belum ngerti banget cari judul tuh gimana cari judul maksudnya gitu. Nah, Kamu sudah. bisa cari masalah, bener nggak? Iya, bener. Kalau masalah judul kan bisa mengikuti gitu. Cuman Iya, misalkan ada masalah ini, judul kan tinggal kita susun iya, judul. Tapi benar-benar. kalau judul, ya kita mau misalkan perkawinan, misalkan, Iya, masalahnya apa? Ya kan? Misalkan kita ngambil nih perkawinan, iya, masalah apa? Tapi kalau misalkan kita bilang, oh ini ada masalah nih, masalahnya apa? Ini teman saya nih mau nikah, cuma beda agama, gitu. Nah, akhirnya kan nggak bisa nikah nih. Nah itu masalah kan? iya, suatu masalah. Itu masalah. Nah tinggal Mm-mm. kita tarik judulnya, aturan hukum pernikahan misalkan beda agama. Nah, contoh Iya, kayak gitu iya, lah iya. ya. Oke, kebayang sih, kebayang, kebayang. Bayang kan? Nah, Dapat, gitu dapat. jangan jangan nyari judul, dari judul mau bingung sampai sampai Bener. 2000 tahun juga pusing. Agak kesalahan konsep berpikir juga sih kalau nyari judul dulu juga kayak bingung gitu. Baik, baik, baik. Terima kasih Bang Ragil. Apabila ada Nanti kirim ya fotonya ya. siap. Siap bang, aman. Makasih. Terima Ya. kasih, Bang Rizal, Bang Bang. Nabila.